Halo guys, gue Fadli, gue dari Detektif ID. Kembali lagi di True Detective, di mana gue akan mengulas atau mengupas kasus-kasus atau misteri-misteri yang pernah terjadi di dunia nyata yang mungkin belum terpecahkan sampai saat ini, atau mungkin juga yang menarik untuk dibahas. Nah, kita mulai aja ya True Detective kali ini. Nah, di True Detective kali ini kita akan membahas misteri ruang tertutup yang pernah terjadi sungguhan di dunia nyata. Kalau kalian pernah membaca cerita Conan atau cerita John Dickson Carr atau dan berbagai macam, itu kan selalu ada ya misteri ruang tertutup itu, entah pembunuhan atau impossible crime, impossible disappearance. Nah, ini kita juga akan membahas salah satu kejadian misteri ruang tertutup di dunia nyata. Nah, kasus ini menimpa Isidore Fink, seorang pemilik binatu atau laundry di New York pada tahun 1929. Kebetulan Isidore Fink ini memiliki binatu yang sekaligus dijadikan apartemen di daerah Fifth Avenue, New York ya. Nah, kejadian itu terjadi pada tanggal 9 Maret 1929 di apartemennya Isidore Fink. Nah, kebetulan pada setengah 11 malam, para tetangga-tetangga sekitarnya itu yang di lingkungan itu mendengar suara-suara aneh di apartemennya dari arah binatunya Isidore Fink. Nah, mereka kemudian memanggil polisi. Ketika polisi datang, polisi itu nggak bisa masuk karena pintunya terkunci dari dalam. Nggak bisa didobrak, entah gimana kok nggak bisa didobrak atau apa. Nah, satu-satunya jalan yang bisa lihat adalah ada ventilasi yang ukurannya cukup untuk badan anak kecil aja. Itu di atas pintu kamarnya, ruangannya Isidore Fink. Sehingga kemudian akhirnya karena nggak bisa masuk, mereka minta bantuan seorang anak kecil untuk masuk ke dalam dan membuka kunci dari dalam. Nah, begitu pintunya dibuka, ternyata mereka menemukan Isidore Fink di tengah ruangan. Di tengah ruangan itu dalam keadaan udah tewas. Nah, ketika polisi mereka ternyata ada 3 luka tembakan, pertama di 2 di dada dan yang 1 di tangan. Nah, ketika diperiksa ternyata ada bekas bubuk mesiu di sebelah tangan kiri korban di luka tembakannya itu. Hal itu menunjukkan bahwa ada sebuah pistol yang meledak atau ada yang ditembakkan di dekat tangannya korban. Jadi sehingga ada bubuk mesiunya. Ya, kalau menurut teori balistik seperti itu. Dan kemudian pas ketika mereka diperiksa luka di dadanya, ternyata ada luka bakar bekas tembakannya. Itu menandakan bahwa moncong pistolnya itu ditaruh di dada kemudian ditembakkan yang membuat Isidore Fink mati seketika. Nah, kemudian polisi bingung menentukan apakah ini bunuh diri atau dibunuh. Ya, kalau bunuh diri, pertanyaannya adalah kemana pistolnya gitu. Karena pistolnya itu tidak ditemukan di ruangan itu. Nah, sedangkan kalau dibunuh, bagaimana pelaku bisa keluar dari ruangan itu? Sementara ketika mereka meriksa ruangan, semua jendela yang ada itu ditutup dan dipaku dari dalam. Ya, di sini ada cerita bahwa Isidore Fink itu sedikit paranoid dengan perampok, sehingga dia harus terpaksa mengunci atau memaku jendela-jendelanya supaya tidak ada perampok yang masuk. Satu-satunya jalan hanya adalah dikunci itu, tapi kuncinya itu ada di dalam dan menggantung di tempat handle-nya pintu itu, tepat di lubang kunci. Kalau pembunuhnya yang membawa pistol, kalau dia dibunuh dan pistolnya dibawa sama pembunuhnya keluarnya bagaimana? Nah, itulah yang membingungkan. Misteri itu belum terpecahkan sampai sekarang. Nah, ada beberapa teori yang menarik yang sering diucapkan oleh para mungkin ya pecinta-pecinta misteri di luar sana. Yang pertama, teori pertama adalah kemungkinan ada kunci serep. Tapi itu udah dipastikan bahwa tidak ada kunci serep karena itu hanya satu-satunya kunci. Bahkan itu adalah kunci baru yang dimiliki oleh Isidore Fink dan semua kuncinya itu ada di dalam, termasuk kunci-kunci dari serep-serepnya. Nah, seandainya juga benar kalau seandainya dia menggunakan kunci serep, bagaimana cara pembunuh itu keluar dan kemudian mengunci dari luar sedangkan ada kunci lain di sudut satunya? Bagaimana cara dia menguncinya? Teorinya itu tidak bisa gitu karena ada 2 kunci bersamaan, harus dilepas salah satu. Itu yang banyak dikomentari di media-media massa atau di forum-forum pecinta misteri. Teori kedua adalah anak kecilnya yang mengambil pistol. Mungkin Isidore Fink bunuh diri, pistolnya ada di dalam. Tapi kemudian pistolnya diumpetin sama anak kecil yang masuk pertama kali. Dia mengambil dan ngumpetin itu pistol. Nah, pertanyaannya, untuk apa pistol itu diumpetin sama anak bocah seperti itu? Untuk apa bocah itu melakukannya? Sampai muncullah kemudian teori-teori konspirasi bahwa
ini udah direncanakan dan segala macam, anak itu sebagai tumbal atau segala macam untuk mengambil pistolnya, seperti itu. Terus yang ketiga, teori yang ketiga adalah yang bilang bahwa kemungkinan polisi yang pertama kali masuk TKP itu sebenarnya berbohong. Ada pistolnya, mereka yang ngumpetin. Untuk apa polisi melakukan hal itu? Nah, itu sampai sekarang itu menjadi perdebatan. Berdasarkan informasi dari para saksi, para tetangga yang ada di dekat Isyod Driving, bahwa disebut di situ adalah Isyod Driving ini adalah orang yang paranoid gitu. Terbukti dengan dia sering mengunci atau segala macam untuk mengunci jendela-jendelanya. Nah, dia saking ketakutannya itu takut sama orang-orang gitu. Ada juga yang cerita ketika jam setengah 11 malam itu, ada sebagian tetangga yang mendengar itu ada suara orang berantem, berargumen, tapi kok tidak ada suara senjata gitu. Nah, ini yang menjadi semakin aneh gitu. Keterangan-keterangan ini semakin aneh yang membuat sampai sekarang misteri ini belum terpecahkan. Nah, apa kalian punya teori sendiri tentang hal ini? Kalau punya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Apa kalian punya ide teori pembunuhan tertutup ini, atau ini bunuh diri, atau ini pembunuhan? Silahkan komentar di kolom. Oke, itu aja True Detective kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan misteri-misteri berikutnya yang belum pernah terpecahkan di dunia. Itu aja dari saya. Terima kasih. Salam.